Kemudian wa kanat arusan haditsata ahdi bid-dukhul. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ay yadhhaba biha ila rihlah. Kemudian Nabi menikahinya dengan mas kawinnya adalah membebaskannya dari status perbudakan. Artinya mahar itu boleh berupa jasa. Karena Nabi membantunya bebas dari status budak, ya. Jadi mahar itu boleh jasa, boleh uang, boleh sesuatu yang bernilai materi. Tapi misalnya antum tidak punya sesuatu yang bernilai materi, boleh berupa jasa. Tapi jasanya adalah jasa yang memiliki nilai, bukan yang tidak memiliki nilai. Seperti orang membacakan Al-Quran, maharnya membacakan surat Ar-Rahman, ya, itu tidak punya nilai. Apa punya nilai itu? Punya nilai, Ustaz, ya. Sekarang dibayar uang kori. Punya nilai tak itu? Agak macam mana dia nak minta? Ya, misalnya ada kejadian apa-apa, tidak bisa, ya. Tidak bisa itu, sepertinya. Kecuali jasa ngajarkan Al-Quran. Ya, saya ajarkan dia surat ini. Nah, nanti dia bisa ngajarkan ke orang, ngajar baca Al-Quran. Itu punya jasa, punya nilai. Ya, jadi boleh uang, boleh jasa. Seperti Nabi Musa maharnya menggembala kambing 8 tahun. Fa in atmamta ashron famin indik. Kalau engkau menyempurnakannya 10 tahun, boleh, kata mertua Nabi Musa. Yang ngangon kambing 10 tahun. Mahar. Ya, jasa. Lantum jago pijit misalnya. Mahar jasa pijit 5 tahun. Pijit mertua tiap malam 5 tahun. Itu jasa. Karena bayar mau pijit itu, ya. Bukan gratis. Nah, Nabi SAW itu diantaranya mahar, ya. Beliau maharnya berupa jasa. Kemudian setelah nikah dijemput oleh Bilal. Bilal lewat di famarra biha Bilal wasatul qatla. Bilal lewat di tempat bekas-bekas orang terbunuh. Yang tadi orang pas habis perang tadi, orang Khaybar. Fakara hadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak senang, ya. Kok ini orang keluarganya lewat di hadapan keluarganya yang habis terbunuh. Kemudian Nabi berkata, "Adhabatir rahmatu minka ya Bilal." Kata Nabi, apakah rasa kasih sayang itu sudah hilang dari dirimu wahai Bilal? Ini perempuan, keluarganya dibunuh dalam perang ini. Kau ajak lewat situ dia. Hilang kasih sayang kau. Nah, itu maksud Nabi. Ya, kemudian Nabi tawarkan Islam, masuk Islam. Kemudian Nabi nikahi dan bebaskan, ya, Nabi bebaskan sebagai mas kawinnya. Wabana biha fit thariq. Kemudian Nabi mulai dalam perjalanan safar pulang itu Nabi disitulah beliau mengadakan walimah. Ya, di antara walimahnya itu apa? Menunya kurma dan sawiq. Apa sawiq di sini ada syarahnya enggak? Sawiq. Nah, ada ini. Sawiq adalah wa huwa ma yusna'u ma'ad daqiq al-hintah wasyair. Ya. Ya, terbuat dari roti atau roti yang terbuat, pokoknya makanan yang terbuat dari tepung, gandum halus dan gandum kasar. Jadi menu makanan walimahan Nabi itu ada daging ketika dengan Sofia. Ya. Jadi boleh saja. Artinya dalam syariat Islam itu mudah, ya, nikah itu. Ada pokoknya syarat cukup, ya, ijab kabul, ada wali, ada saksi, sudah. Yang memberatkan itu adat, budaya kita. Ajak lemak ini, tidak lemak itu. Nah, itu yang bikin berat. Yang syariat mudah nih. Kurma, roti. Nah,
Antum beli jajanan pagi tuh kawin ya. Nasi uduk, ini apa? Dadar gulung. Ini kawinan ini Jum. Ini ngajak kawinan, ngajak sarapan Jum. Sah itu. Mudah nih Masya Allah sebenarnya syariat tuh. Yang pertimbangannya itu baik sebenarnya. Adat gitu, tidak lemah, itu yang jadi berat. Belum lagi kadang orang mahar itu pertimbangan, udah lemak kalau ngenjuk aku cuman sesuku, udah lemak aku. Kakak aku sekian, ini sekian, dulu aku. Nah, itu berat. Tapi memang boleh dipertimbangkan ya. Sesuatu yang layak, yang sepadan dengan orang seperti wanita tersebut. Iya, memang seperti itu yang dianjurkan. Tapi dalam syariat itu mudah sekali. Makanya syariat itu pintu pernikahan dalam syariat itu adalah pintu solusi dari perzinahan memang. Karena mudah. Nah setelahnya memang nggak berat tanggung jawab. Setelah itu. Ya, setelah itu ada tanggung jawab. Nah kalau permulaannya berat, ya berat Bang. Mikir dulu jangan. Ya memang mikir, perlu kita mikir. Nak nikah memang butuh modal memang. Tapi maksud saya dalam syariat itu dimudahkan seperti ini. Kemudian nikahlah Rasulullah SAW dengan Sofia. Ya, setelah dia masuk Islam. Kemudian Nabi lihat ada bekas bengep di wajah Sofia setelah Nabi nikah, lebam. Kata Nabi, "Mahadza?" Apa ini? Qalat, "Ya Rasulullah, uritu qabla qudumika alaina ka'annal qamar zala min makanihi fasaqata fi hijri." Ya. Sebelum kedatangan Anda ini tadi, ya, beberapa hari yang lalu, aku mimpi. Aku melihat dalam mimpiku itu rembulan jatuh dari atas langit ke pangkuanku. Kata dia. Wala wallahi ma adzkuruka min sya'nika syai'an. Aku sama sekali tidak nyebut namamu. Ya. Fa qasastuha ala zauji. Ku ceritakan dengan suamiku mimpiku tadi. Sama sekali aku tidak nyebut namamu. Sama sekali. Dalam ceritakan tadi. Fala tama wajhi. Ditamparnya wajahku oleh suami. Dia mengatakan, tamannaina hadzal malikul ladzi bil Madinah. Kau berandai-andai, kau pengen penguasa Madinah itu jadi suami kau. Kata suaminya. Pintar dia baca mimpi. Padahal apa hubungannya bulan sama jatuh di pangkuan tadi. Maksud suaminya buyan. Pintar berarti suaminya nih, ya. Pintar berarti suaminya, tokoh juga. Bisa langsung nangkep seperti itu dia. Kok berandai-andai ya. Raja Madinah itu jadi suamimu. Ya. Marah, cemburu dia, ditampar. Itulah bekas lebam. Ya. Nah, karena Sofia ini ya bapaknya, suaminya, pamannya itu dibunuh kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ketika malam pertama itu sahabat itu jago di depan tenda. Ya. Takut ngapu-ngapu Sofia ini. Ya wajar bapaknya habis dibunuh. Ini dikawin nih. Mungkin dibalas dendam. Jago-jago, dijinguk oleh Nabi. Kenapa sini? Jago-jago sahabat. Dah katanya, Allah sudah jago aku. Ya. Nah ini jadi balik poinnya di sini, makanan Nabi adalah tamar, kurma dan sawi. Kemudian hadis berikutnya mana ini? Haddatsana Husain bin Muhammad Al-Basri qala haddatsana Fudail bin Sulaiman qala haddatsani Faidun maula Ubaidullah bin Ali bin Abi Rafi maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala haddatsani Ubaidullah bin Ali an jaddatihi Salma. Ubaidullah bin Ali menceritakan dari neneknya yang bernama Salma.
annal Hasan bin Ali, bahwasanya Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far, yaitu Abdullah bin Ja'far, 3 orang ini Quraisy, Bani Hashim, keluarga Nabi semua ini. Atauha, mendatangi Salma. Faqalu laha isna'i lana ta'aman mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong buatkan kami makanan, yaitu makanan yang membuat makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsinu aklahu, dan Nabi suka memakannya. Nabi perbagus dalam makannya. Faqalat ya bunayya, ya wahai anakku. Maksudnya apa? La tashtahihil yaum. Dia sedang tidak pengen nak buat kue itu, menu itu. Ya. Qala bala isna'ihi lana. Tapi tolonglah buatkan untuk kami. Qala faqamat fa akhadat syai'an min sya'irin fatahanathu. Ya. Kemudian dia ambil gandum halus, gandum kasar. Kemudian diadon, thumma ja'alathu fi qidrin, kemudian dimasukkan kepada dalam panci. Wasabbat alaihi syai'an min zaitin, kemudian dicampur dengan minyak zaitun. Wadaqqatil fulfula watawabila, kemudian dia campur dengan lada, dia haluskan, dicampur dengan lada dan dicampur dengan bumbu. Faqarrabathu ilaihim, setelah itu dipersembahkan, dihidangkan kepada 3 orang tadi. Faqalat hadza mimma kana yu'jibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhsinu aklahu. Inilah makanan yang disukai oleh Rasulullah dan beliau memperbagus dalam memakannya. Ya bunayya la tashtahihil yaum, maksudnya adalah li'annal alwana al-at'imata qad tawaffarat wa kathurat ni'am. Ya. Kenapa dia merasa berat untuk membikinkan makanan? Ini alasannya. Karena saat itu sudah banyak makanan. Falamma asarru qamat faja'at bi syai'in min sya'irin fatahanathu. Kemudian baru setelah diminta beliau melaksanakannya. Ya, dicampur-campur tadi, dimasukkan, tadi jadilah dihidangkan. Ini diantara juga makanan yang disukai oleh Rasulullah, walaupun tidak disebutkan namanya, tapi tadi diantaranya ada ingredientsnya. Ada. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadzabahna lahu syatan. Nabi SAW mendatangi rumah kami. Kemudian kami jamu beliau dengan menyembelih seekor kambing. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul lahma. Kemudian Nabi mengomentari, kalian ini tahu saja, seolah-olah kalian ini tahu saja kami ini senang kambing. Ya, ini luar biasanya akhlak Nabi, ya. Tahu aja kita senang ini, nah kira-kira cak itulah. Kan senang wong dihidang cak itu. Ya, Bapak yang disuguhi ini senang rupanya apa yang aku hidang ke ini, kan senang orang. Itu diantara akhlak Nabi. Jadi kita juga jangan kaku, ya. Suguhi wong diam, makan malu senyum-senyum be. Wong tak malah tak. Itu wong tamu model main. Ya. Jadi ya seperti ini, ramah-ramah seperti ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan di hadis ini ada kisah, ya ada kisahnya. Dan ini juga menunjukkan lemah lembutnya pergaulan Nabi, interaksi Nabi dengan para sahabatnya yang menjamu beliau.